Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga penyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat pagi adik-adik semua. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk mulai ibadah. Lalu saya yakin dan lalu saya harap semuanya sudah siap ya. Hati kalian, pikiran kalian semuanya fokus sama ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima sampai hari ini. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, itu adalah berkat yang Kau berikan kepada kami setiap pagi. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau saja memimpin ibadah kami hari ini. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita, setiap perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita untuk selalu ingat nih, tujuan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Wanna Do Right. I wanna do right, right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me
show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. I wanna be more like you. Sekali lagi ya. I wanna do right right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to be you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Oke adik-adik, kalau kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa, bersandar sama Tuhan, kita pasti berani tampil beda. Kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Pakai gerakan yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, kita harus berani tampil beda. Walaupun di luar sana banyak godaan, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kita boleh kasih persembahan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan untuk Tuhan ya. Kita mau persiapkan hati kita juga. Kita mau nyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku. Ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan semuanya menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk berkat yang Kau berikan kepada keluarga kami. Sehingga pada hari ini kami bisa mengumpulkan sebagian pada firman-Mu dan kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan uang persembahan yang terkumpul dapat dikelola dengan orang-orang yang Engkau percayakan dan mereka bisa mengolahnya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Laus pada hari ini ya. Adik-adik sudah mendengar cerita minggu lalu, tentang Paulus di terpa badai di tengah laut. Nah, adik-adik pernah naik kapal laut tidak? Bagaimana rasanya? Wah, ternyata tidak seindah yang dibayangkan ya. Paulus juga pernah pergi ke satu pulau kecil. Jadi harus menempuh pakai kapal feri. Nah, sebelum naik, nakodanya membagikan anti pil anti mabok. Dalam hati Paulus bilang, kenapa ya harus makan pil ini? Nah, ternyata adik-adik betul setelah berjalan tengah-tengah laut ada gelombang air laut. Aduh, ternyata rasa mual. Meskipun fasilitas di kapal itu bagus, disediakan makanan, minuman. Jangankan makan dan minum. Aduh, mual sekali rasanya, tidak nyaman, menahan rasa mual itu tidak nyaman. Nah, adik-adik gimana ya? Mau turun gimana dong di laut? Nah, mau gak mau, ya diam aja nahan rasa mual. Padahal saat itu tidak ada badai atau gelombang laut yang sangat besar. Hanya guncangan angin besar menerpa air laut. Aduh, tidak enak sekali. Rasanya mengerikan ya kalau membayangkan ketika Rasul Paulus terombang-ambing di laut. Wah, dengan angin badai, dan segala macam. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan sehingga Paulus dan rombongannya bisa melewati saat-saat kritis. Nah, adik-adik, setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah mereka tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Wah, yang dikatakan orang Pulau Malta itu penduduknya kejam-kejam, ternyata penduduk pulau itu sangat ramah terhadap Paulus dan rombongannya. Penduduk pulau itu membuatkan api unggun yang besar. Karena apa? Mereka basah ya kena ombak tadi, kena angin badai. Menyalakan api besar
lalu mengajak mereka semua ke situ mengelilingi api unggun yang besar itu. Nah, hawanya sangat dingin. Mereka berkeliling duduk di api itu. Ketika Paulus memungut ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak. Karena apa? Panasnya api itu dan ular itu menggigit tangan Rasul Paulus. Adik-adik, ular beludak itu adalah ular jenis ular yang berbisa. Kalau orang digigit ular beludak pasti apa? MATI, karena berbisa. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu sudah pasti seorang pembunuh, penjahat katanya ya. Sebab meskipun ia telah luput dari laut tadi, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, kepercayaan mereka masih dewa-dewi ya. Tetapi adik-adik, ketika Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, namun mereka menyangka melihat Paulus, wah sebentar lagi tangannya akan bengkak, racunnya akan mengalir ke tubuhnya dan ia akan mati katanya. Tetapi sesudah lama menanti, mereka melihat Rasul Paulus tidak ada apa-apa yang terjadi pada dirinya. Maka sebaliknya mereka berpendapat, ngomong-ngomong lagi sama teman-temannya. Wah, kayaknya ia seorang dewa. Sebelumnya dianggap seorang pembunuh kan, sekarang dia dianggap sebagai dewa. Nah, adik-adik, sejak saat itu mereka berubah pandangannya terhadap Paulus. Nah, adik-adik, ternyata tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Agak aneh ya, Publius. Ia menyambut dan menjamu Rasul Paulus dan teman-temannya dengan ramah selama 3 hari. Wah, bayangkan 3 hari terus menerus ya dijamu. Ketika itu ayah gubernur itu terbaring sakit demam katanya karena dia disentri. Adik-adik tahu disentri? Aduh, sakit perut, ususnya seperti dililit. Sakit luar biasa. Saat itu sakit disentri adalah penyakit yang mematikan. Kalau hari ini sudah banyak obat ya adik-adik. Nah, waktu itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Jadi menahan sakit yang luar biasa. Lalu Paulus masuk ke kamarnya. Ia mendoakan, menumpangkan tangan ke atas ayahnya gubernur itu dan menyembuhkan dia. Wah, adik-adik, mujizat terjadi. Sesudah peristiwa itu orang semua dengar ya. Lalu mereka datang, penduduk-penduduk sekitar situ, orang-orang yang sakit datang untuk minta disembuhkan. Mereka sangat menghormati Paulus dan rombongannya dan terlihat ketika akan bertolak, akan pergi, mereka menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Adik-adik, melalui pelayanan Paulus, kuasa Tuhan dinyatakan dan firman Tuhan diberitakan. Nah, setelah 3 bulan kemudian mereka berangkat. Jadi Paulus dan rombongannya berangkat dari situ naik sebuah kapal dagang namanya Alexandria. Yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Karena kalau musim dingin mereka tidak bisa berlayar. Kapal itu memakai lambang. Di kapal itu ada lambang. Lambangnya namanya Dioskuri. Apa sih? Oh, itu lambang dewa penyelamat dan penjaga keselamatan selama di laut. Wah,
Mereka memang masih percaya seperti itu pada dewa-dewa ya. Lalu mereka berangkat singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Berhenti, lalu dari situ mereka berangkat lagi menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan. Nah, yang akan membawa mereka sampai di satu tempat namanya Puteoli. Ya, di situ Paulus berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka, Paulus tinggal selama 7 hari bersama-sama mereka. Di sana, Paulus bercerita tentang hal ihwal, jadi tentang asal usul cerita kenapa mereka datang untuk berlayar ke Roma. Ya, di situ ada satu tempat namanya Forum Appius dan Tres Tarbini. Susah sekali ya kata-katanya itu, tapi nggak apa-apa adik-adik, kita mau dengar ceritanya Paulus nih. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Paulus masih berstatus tahanan adik-adik. Karena kan dia mau pergi ke Roma ya. Nah, untuk ketemu siapa? Untuk ketemu kaisar, untuk naik banding ya. Nah, terus Paulus pergi ke sana, lalu Paulus tibalah di kota Roma. Adik-adik luar biasa loh ya. Paulus walaupun seorang tahanan, harusnya kalau tahanan dibelenggu ya. Paulus diperbolehkan tinggal di rumah sendiri. Biasanya tangan dibelenggu, masuk penjara. Sekarang ini Paulus diperbolehkan tinggal di rumahnya sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Adik-adik, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi yang tinggal di sana. Nah, setelah mereka berkumpul, Paulus cerita, begini ceritanya saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat salah terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma katanya. Terus diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, tetapi tidak terdapat suatu kesalahan pun kepadaku. Iya kan? Orang-orang Yahudi pengen Paulus dihukum mati, tapi orang-orang Roma bilang tidak ada kesalahannya. Nah, orang-orang Yahudi menentangnya karena itu Paulus terpaksa naik banding katanya mau pergi ke kaisar. Tetapi bukan dengan maksud itu maksudnya mengadukan bangsanya. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kalian nih dan berbicara dengan kalian. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dan dibelenggu. Terus orang Yahudinya bilang gini, kami tidak menerima surat-surat tuh dari Yudea tentang kau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau. Bagaimana sih pikiranmu? Sebab tentang berita ini kami tahu bahwa di mana-mana pun Paulus mendapat perlawanan. Perlawanan apa Dedik? Karena dia mengabarkan firman Tuhan. Lalu mereka menentukan satu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan lalu datanglah mereka dengan jumlah yang besar ke tempat tumpangannya. Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kisah di dalam kitab para nabi itu berusaha meyakinkan mereka semua bahwa tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Aduh adik-adik berkumpul dengerin Paulus terus ngomongnya. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya Paulus. Ada juga yang tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, mereka pun sudah sampai sore bubar
pertemuan itu tidak ada kesesuaian, tidak ada kesepakatan ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Adik-adik, lalu Paulus bilang gini, tepatlah firman Tuhan yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Dulu Nabi Yesaya pernah tulis dalam satu kitabnya. Pergilah kepada bangsa ini dan kabarkanlah, kamu mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan melihat tapi tidak melihat, dan akan melihat namun tidak ada yang menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah apa? Telah menebal, keras hati, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, tidak mau melihat kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Maksudnya bukan sakit penyakit badan, tapi sakit rohani, menebalkan hati, gak percaya. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain supaya mendengar. Ya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi dengan banyak perbedaan. Ada yang percaya, ada yang tidak, seperti yang tadi lo katakan ya. Adik-adik, Paulus di Roma tinggal selama 2 tahun. Wah, banyak, lama ya. Tapi luar biasanya rumahnya selalu penuh dengan orang-orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa yang diberitakan yaitu kerajaan Allah mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik 2 tahun mengabarkan Injil. Ada yang percaya, ada yang tidak. Seperti saat ini ya, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, ada yang percaya, ada tidak. Tapi Paulus tetap mengabarkan Injil. Sekarang kalau semua tanya nih, di mana rombongan Paulus terdampar? Pertama kali terdampar. Ya betul, di Pulau Malta. Lalu bagaimana sikap penduduk di sana? Ramah, betul. Yang ketiga pertanyaannya ya, apa yang terjadi saat membuat api unggun, saat mereka duduk-duduk di api unggun? Iya betul, Paulus digigit ular beludak, ya ular berbisa. Lalu bagaimana keadaan Paulus setelah digigit ular itu? Oh ya betul, ternyata baik-baik saja. Nah, siapa nama gubernur di Pulau Malta yang menyambut ramah Rasul Paulus? Publius, ya. Yang keenam, siapa yang disembuhkan Paulus di rumah gubernur itu? Ya, bapak mertuanya, betul. Kemana tujuan akhir Paulus sebenarnya? Ke Roma, betul ya. Apa nama kapal yang membawa Paulus ke Roma? Kapal dagang yang besar itu namanya Alexandria. Tuh 9 nih. Siapa yang ditemui Paulus di kota Roma? Betul, orang Yahudi. Bagaimana sikap mereka, orang-orang Yahudi itu ketika mendengar firman Tuhan? Semua percaya? Oh tidak, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Adik-adik, walaupun Paulus mengalami banyak rintangan, ya misalnya apa? Digigit ular, kena badai, digigit ular. Tapi Tuhan tetap menjaga Paulus. Karena Paulus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dia akan tetap mengabarkan Injil bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat hidupnya. Buktinya adik-adik, ketika Tuhan berjanji bahwa Paulus akan dipimpin Tuhan sampai ke Roma, ternyata selamat sampai Roma. Walaupun banyak rintangan, tetap Paulus sampai ke kota Roma. Adik-adik, mari kita mau belajar dari cerita hari ini ya.
Sejak kecil kita boleh menjadi saksi Tuhan, berani mengabarkan Injil, mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat hidup kita melalui sikap dan perkataan kita. Hidup sesuai firman Tuhan. Kalau kalian hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalian dapat memancarkan terang kasih Tuhan. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu ya adik-adik. Nah, minggu ini ayat hafalannya sama dengan minggu yang kemarin. Coba adik-adik inget enggak? Apa ya ayat hafalannya? 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakan firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Agak panjang ya adik-adik, tapi dicoba ya. Lagi ya. Kita mau baca 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu ya. Diulang, dicoba dibaca lagi, nanti adik-adik coba menghafalkan. Oke, hari ini kita mau tutup di dalam doa ya firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk sampai ke kota Roma. Bagaimana Paulus mempunyai iman yang kuat, yang besar untuk tetap mengabarkan Injil. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa dan kasih Tuhan juga menyertai setiap kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia pada firman Tuhan dan berani mengabarkan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendapat doa berkat. Sebelumnya siapkan hati kita nyanyikan lagu 10,000 Reasons. Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengar bahwa bagaimana perjuangan Paulus mengabarkan Injil. Kita juga bisa adik-adik mengabarkan Injil. Kalau kalian mau mengabarkan Injil pada teman-teman kita yang belum percaya, kita bisa pakai nih kata-kata ini nih. Kita nyanyikan lagu ya, Buku Tanpa Kata.
emas lambang sorga. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana, tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Sorga terbuka buat yang terima Yesus di hati, pasti ke surga. Yes, yang telah terima Yesus seperti pohon dia terus bertumbuh. Firman doa persekutuan dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Oke adik-adik, kabarkan Injil setiap hari. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.